Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan sahabat Sultan, welcome back to YouTube Sultan Channel. Dalam program Cahaya Muslimah pada rubrik kisah sahabiyah yang akan menyajikan kisah-kisah inspiratif dari sosok-sosok wanita luar biasa istimewa di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap problematika kehidupan umat hari ini, khususnya bagi para muslimah. Alhamdulillah, pagi ini hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 bertepatan dengan 21 Syawal 1442 Hijriah pukul 8.30 dan selama 60 menit ke depan yaitu pukul 9.30 saya Jihan Solhatunisa akan membersamai sahabat Sultan semuanya. Alhamdulillah di pagi yang cerah dan di YouTube Sultan Channel yang penuh berkah ini insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita semua narasumber kesayangan kita yang bakalan menjadi mood booster sahabat Sultan dalam menjalani aktivitas pagi hari ini. Siapa lagi kalau bukan Ibunda Siti Rahmi. Yuk kita sapa dulu Ibunda kita tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Ustazah pagi ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Tetap semangat ya Jihan ya. Masya Allah, Allahu Akbar. Kalau sahabat Sultan di rumah, apa kabarnya pagi hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan lupa standby, sediain notebooknya, karena kita akan bahas soal biaya yang keren banget hari ini. Dan pastinya bersama Ibunda Siti Rahmi. By the way, teruntuk sahabat Sultan yang sudah bergabung di live streaming pagi ini, bisa langsung absen ya dengan cara ketik nama dan domisili sahabat Sultan di kolom komentar live chat. Dan apabila sahabat Sultan memiliki pertanyaan seputar kisah sahabiah yang akan kita bahas hari ini, sahabat Sultan juga bisa tuliskan pertanyaan tersebut melalui kolom komentar pada kolom live chat di YouTube Sultan Channel. Oke, jangan lupa subscribe supaya sahabat Sultan bisa update terus program-program keren dan bermanfaat dari YouTube Sultan Channel. Sahabat Sultan juga bisa raih banyak amal solih hanya dengan turut menyebarluaskan konten-konten bermanfaat dari YouTube Sultan Channel. Seperti rubrik kisah sahabiah hari ini, yang insya Allah akan bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, untuk menambah keberkahan pada diskusi kita hari ini, mohon izin ya Ibunda, jangan buka dulu forum kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat Sultan, eh, hari ini kita akan membahas tentang kisah sahabiah yang bernama Atikah, sang wanita suci yang beriman dan taat, pemilik mimpi-mimpi yang benar, dan wanita yang hijrah dan berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempuh perjalanan dakwahnya dan menyaksikan beberapa mimpinya benar adanya. Apa sajakah peristiwa dalam perjalanan dakwah yang membuktikan kebenaran mimpinya? Bagaimana penyair ulung ini mempersembahkan hidupnya untuk Islam? Yuk langsung saja kita ikuti kisahnya pada rubrik kisah sahabat hari ini bersama Ibunda Ais Siti Rahmi. Kepada Ibunda Ais dipersilahkan tafadhol masykur. Alhamdulillah ya. Jazakillah khairan Teh Jihan. Wa iyaki Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanihim ma'a imanikum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'd. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur layaknya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cukup cerah ini. Allah memberikan kita kesempatan untuk bermuajahah ya, meskipun
masih via virtual ya. Tapi semoga tidak mengurangi semangat kita dalam mencari inspirasi kebaikan setiap hari. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita sama-sama berdoa di pagi yang cukup cerah ini ya Tajian. Semoga terkhusus tim Sultan Channel ya diberikan keberkahan, kesehatan, kenikmatan luar biasa setiap harinya, dan pada umumnya seluruh pemirsa Sultan Channel juga bisa merasakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa menikmati keimanan yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga kita senantiasa setiap hari bisa memperbaiki diri kita menjadi hamba yang terbaik buat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir kita panjatkan doa juga untuk seluruh kaum muslimin ya, seluruh kaum muslimin di Indonesia, bahkan seluruh dunia, mudah-mudahan Allah segera menurunkan pertolongannya sehingga kehidupan, keselamatan, kesejahteraan kaum muslimin bisa terjaga di dunia ini, kemudian juga keberkahan, kenikmatan di akhirat bisa dirasakan nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, insya Allah hari ini kita masih masuk ke dalam segmen yang ketiga dari sahabiah ya, para sahabiah, yakni wanita-wanita yang berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, insya Allah hari ini kita akan bahas sahabiah istimewa yang juga tidak kalah istimewanya ya, tidak kalah luar biasanya dengan sahabiah yang kita pernah bahas pada pertemuan-pertemuan lalu. Insya Allah hari ini kita bahas sahabiah Atikah binti Abdul Muthalib ya. Nah ini kalau dari namanya saja sudah ketahuan ya, Tegihan ya, Atikah binti Abdul Muthalib itu berarti beliau adalah putrinya Abdul Muthalib ya. Nah, Atikah binti Abdul Muthalib adalah putri dari Abdul Muthalib yang tak lain adalah kakek dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Atikah sendiri adalah saudari kandung dari ayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdullah. Jadi Atikah kemarin yang sebelumnya adalah Arwa, yaitu saudara kandung dari Abdullah ya, ayahanda dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kalau Hamzah yaitu saudara kandungnya dengan Sofiyah gitu ya. Jadi Abdul Muthalib itu kebetulan memiliki lebih dari satu istrinya gitu ya. Nah, dari istri-istri beliau ini lahirlah para penopang perjuangan dakwah Rasulullah SAW ya. Di antaranya salah satunya adalah Atikah binti Abdul Muthalib ya. Nama lengkapnya adalah Atikah binti Abdul Muthalib ibnu Hisham Al-Quraisyiyah Al-Hasimiyah. Nah ini dari namanya aja sudah jelas ya bahwa itu adalah keturunan Quraisy ya, kemudian dari Bani Hashim atau Al-Hashimiyah. Ya. Atikah lahir dan tumbuh di bawah naungan ayahnya yaitu Abdul Muthalib. Kita tahu bersama bahwa Abdul Muthalib itu adalah merupakan salah satu pemuka Quraisy ya pada saat itu. Nah, di bawah junjungan seseorang yang terhormat ya, Atikah wanita yang sangat perasa. Jadi ini tipenya itu Atikah itu kalau perasa itu melankolis ya. Melankolis, perasa banget gitu ya. Hingga ia begitu terkesan terhadap setiap musibah yang menimpanya, baik itu jadi dia itu selalu merepresentasikan gitu ya perasaan dia ya, termasuk ketika ditinggal oleh ayahandanya Abdul Muthalib, dia membuat sebuah syair yang kemudian dilantunkan dalam kasidahnya ya, yang isinya itu adalah memperlihatkan bagaimana bagaimana rasa kehilangannya beliau kepada ayahandanya gitu ya. Bait-bait syair yang beliau tulis itu
sangat nampak sekali bagaimana beliau sangat memuliakan ayahandanya, menjunjungnya sebagai seseorang yang memang pantas untuk dijadikan qudwah dan memiliki rasa cinta yang tinggi kepada ayahandanya gitu ya. Nah, seperti hanya saudari kandungnya juga yang kemarin kita bahas Arwah juga seorang penyair ya. Arwah juga seorang penyair dan senantiasa melantunkan rasanya atau mencurahkan rasa yang dia rasakan, yang dia miliki saat itu ke dalam lantunan syair. Nah, demikianlah Atikah dan Arwah itu sebenarnya setipe gitu ya, memiliki sifat atau sastra gitu ya, yang tinggi gitu ya. Dia itu memiliki kemampuan untuk mengekspresikan rasanya kepada yang saat ini dia rasakan begitu ya. Nah, baik, selanjutnya ya, bagaimana peranan Atikah dalam dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Nah, pada pernikahannya yang awal, Atikah itu menikah dengan ayahanda dari Ummu Salamah ya. Ayahanda dari Ummu Salamah atau dia itu bernama siapa tuh? Umayyah ya, Abu Umayyah ibnu Mughirah. Jadi pernikahan yang pertama Atikah itu dengan Abu Umayyah ibnu Mughirah, ayahanda dari Ummu Salamah, dan Ummu Salamah adalah salah satu dari istri Rasulullah SAW gitu ya. Nah, dari pernikahan yang pertama ini Atikah memiliki beberapa orang anak ya, yaitu antara lain Abdullah dan Zuhair ya. Abdullah bin Zuhair adalah anak dari Atikah gitu ya. Nah, kemudian Abdullah itu tidak pernah masuk Islam ya. Abdullah itu tidak pernah masuk Islam, sedangkan Zuhair ya, anak dari Atikah ini adalah salah satu dari sahabat ya Rasulullah ya. Dia itu masuk Islam dan beliaulah salah satu orang yang berusaha untuk merobek catatan yang berisi pemboikotan Quraisy pada saat itu. Jadi ketika dakwah Rasulullah memasuki masa pemboikotan selama kurang lebih 3 tahun gitu ya. Nah, salah satu pemuda yang kritis yang kemudian menggerakkan masyarakat dan berinisiatif untuk merobek dari kertas perjanjian atau kertas pemboikotan itu adalah Zuhair. Beliau adalah anak dari Atikah ini ya. Jadi Atikah memiliki anaknya itu adalah Abdullah bin Zuhair, dan yang masuk Islam yang ikut berjuang bersama Rasulullah SAW adalah Zuhair begitu ya. Nah, Atikah sendiri masuk Islam pada periode Mekah, artinya pada masa dakwah masih di Mekah itu Atikah masuk Islam bersama para wanita yang berbaiat dan ikut membaiat Rasulullah SAW pada saat itu. Nah, kebetulan pada saat itu Atikah masuk Islam bersama saudarinya yaitu Arwah ya kemarin. Nah, kemudian Atikah juga adalah salah satu sahabiah yang ikut hijrah ke Madinah tatkala Rasulullah SAW memasuki masa dakwahnya, yaitu untuk membangun peradaban baru di Madinah begitu ya. Nah, kemudian ada yang teristimewa darinya adalah Atikah diberikan keistimewaan ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia memiliki mimpi-mimpi yang benar ya. Nah, ternyata mimpi itu berkaitan dengan peristiwa-peristiwa perjalanan dakwah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apakah mimpi dari Atikah ini dan bagaimana sebenarnya kebenaran mimpi ini atau pensikapan kita seharusnya terhadap mimpi yang dialami Atikah dan nanti kaum muslimin gitu ya. Nah, insya Allah saya jelaskan kemudian.
Oke, Ibunda, terima kasih. Sahabat Sultan, kita rehat sejenak dulu setelah pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Ya, Alhamdulillah, balik lagi di YouTube Sultan Channel dalam program Cahaya Muslimah pada rubrik Kisah Sahabiah. Sahabat Sultan, masih membahas tentang Atikah binti Abdul Muthalib. Nah, sebelumnya Jihan akan bacakan dulu ya komentar-komentar nih yang sudah masuk ke room live chatnya YouTube Sultan Channel dari sahabat Sultan semuanya. Oke, di sini ada siapa ya? Bentar. Dari akun masih loading. Dari akun Santi Fau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam yang tadi kita sudah di awal. Nah, dari akun Hasanah Anah, di sini ada Assalamualaikum, Ustazah. Alhamdulillah baru bisa hadir lagi menyimak. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari akun Nilam Sari, Alhamdulillah bisa menyimak. Alhamdulillah. Dari akun Fatimah Nafis, Assalamualaikum hadir ya. Alhamdulillah sudah banyak ya antusias sahabat Sultan yang sudah join di live chat YouTube Sultan Channel. Ditunggu untuk sahabat Sultan yang lain untuk apa? Untuk join ya, komen. Kalaupun ada yang mau bertanya, bisa ditanyakan di kolom komentar live chat. Ya, mangga Ibunda, dipersilahkan untuk melanjutkan kisahnya. Ya, baik. Terima kasih Teh Jihan. Ya, baik sahabat Sultan rahimakumullah. Semoga tetap bisa semangat dan fokus ya menyimak hari ini. Tadi sebelum jeda tadi saya sampaikan bahwasannya Atika itu diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia memiliki atau diberikan isyarat begitu ya, diberikan kabar melalui mimpi, dan mimpinya itu bukan sembarang mimpi, yaitu mimpi yang nanti berkaitan dengan perjalanan dakwah ya, perjalanan dakwah Islam pada saat itu gitu ya. Nah, mimpi yang paling fenomenal yang diceritakan dalam buku-buku sejarah peradaban Islam adalah ketika beliau bermimpi tentang sebuah peristiwa besar ya dalam Islam, yakni perang Badar begitu ya. Nah, suatu hari Atika ini bermimpi ya, Jihan, dia itu bermimpi melihat ada seorang laki-laki begitu ya. Ada seorang laki-laki itu menunggang kuda ya, seorang laki-laki datang menunggang kuda, kemudian berhenti di atas batu. Laki-laki itu ya, laki-laki itu menunggang kuda kemudian berhenti di atas batu dan berteriak sekeras-kerasnya ya, wahai ahlu gudur, pergilah untuk menyambut kematian kalian gitu ya. Wahai ahli gudur, pergilah gitu ya, pergilah untuk menyambut kematian kalian. Nah, dia berteriak di atas batu itu selama 3 kali. Kemudian
dia melihat ketika laki-laki itu berteriak, banyak orang yang berkumpul ya di dekat laki-laki yang berteriak tersebut begitu. Nah, tak berapa lama laki-laki itu berpindah ya, penunggang unta tadi itu berpindah masuk ke masjid, kemudian di dalam masjid dia berteriak-teriak lagi dengan teriakan yang sama seperti di atas batu tadi gitu ya. Wahai ahli gudur ya, berangkatlah atau pergilah ya untuk menyambut kematian kalian gitu. Nah, ahlu gudur itu ditambatkan atau ditujukan adalah untuk ahlu Quraisy, yaitu orang-orang Quraisy gitu ya. Nah, dan di situ juga di masjid itu juga banyak orang-orang yang berkumpul gitu. Nah, tidak cukup di situ, kemudian laki-laki berunta yang mengendarai unta itu juga pergi gitu ya, pergi ke atas Ka'bah ya. Dia berteriak di atas Ka'bah ya, menyuarakan yang tadi begitu ya. Wahai ahli gudur, pergilah engkau untuk menyambut kematianmu begitu. Nah, tentu Atika dengan mendapatkan mimpi itu dia ya karena dia juga perasa begitu ya, ya deg-degan gitu ya. Dia itu gelisah begitu. Ya, apa ini gitu? Apa artinya? Apa arti mimpi seperti ini begitu ya? Nah, kemudian dia menceritakan mimpinya kepada saudaranya yang terdekat, yaitu Abbas. Ya, Abbas binti Abdul Muthalib. Berarti ini juga adalah saudara dari Abdullah ya. Abbas yang kita tahu ya, tajihan di kemudian hari nanti dari Abbas bin Abdul Muthalib ini lahir peradaban Islam yang kedua, yaitu dinasti Abbasiyah. Ya, jadi tentu Abbas ini juga adalah seseorang yang cerdas gitu ya, seorang yang cerdas sedemikian hingga Atika ini sangat percaya terhadap Abbas ya. Jadi kan kalau di saudara itu kan ada gini ya Teh ya. Ada kadang-kadang si kakak ini deketnya sama yang ini gitu ya. Kalau ini kan banyak begitu ya. Kalau yang kemarin itu Sofia itu deketnya sama Hamzah gitu ya. Sofia itu deketnya sama Hamzah. Jadi kalau curhatannya itu sama Hamzah. Nah, kalau Atika ini deketnya sama Abbas begitu ya. Atika ini deketnya sama Abbas sehingga dia menceritakan apa yang dia alami begitu ya. Wahai saudaraku Abbas, sesungguhnya saya bermimpi seperti ini. Nah, dia ceritakan ya mimpinya itu ya. Nah, Abbas mengomentari ya, komentar Abbas itu adalah, demi Allah, ini benar-benar mimpi yang besar. Karena itu rahasiakanlah. Jangan engkau ceritakan ini pada siapapun, begitu. Ya, jadi Abbas menganalisa bahwasannya ini adalah mimpi atau mengomentari bahwa ini adalah mimpi yang besar. Akan terjadi sesuatu pada orang-orang Quraisy, ya, akan terjadi sebuah peristiwa besar, begitu. Nah, kemudian Abbas meminta, gitu ya, jangan diceritakan kepada siapapun, begitu. Ya, nah begitupun Atikah, dia meminta kepada Abbas, jangan diceritakan ya pada siapapun, ini rahasia, begitu ya. Nah, kemudian setelah pergi ya, Abbas itu pergi, nah keluar, nah ketemu dengan Al-Walid bin Utbah ya. Al-Walid itu adalah sahabat dari Abbas gitu ya, dan Al-Walid sudah menjadi muslim, sedangkan Utbah ayah dari Al-Walid itu belum menjadi muslim, masih kafir ya. Kemudian dia juga adalah salah satu pemuka Quraisy yang pada saat itu memang memusuhi Islam dan kaum muslimin. Nah, Al-Walid cerita, Utbah cerita ke Al-Walid. Tadi rahasia, padahal jangan diceritakan ya. Jadi Al-Walid Al-Walid mendapatkan cerita dengan suatu penekanan begitu di belakangnya oleh Abbas, tapi jangan bilang-bilang ya, ini rahasia gitu ya. Jadi Abbas bercerita kepada Al-Walid tentang mimpinya Atika itu, tetapi kemudian Abbas menyampaikan pesan, jangan sampaikan kepada siapapun cerita ini. Ini rahasia, tentang mimpi ini rahasia gitu. Nah, kemudian ternyata ketika pulang ke rumah, Al-Walid cerita ke ayahnya, yaitu Utbah begitu ya. Ya mungkin sedang ngobrol-ngobrol gitu, akhirnya bercerita begitu ya. Nah, Utbah Al-Walid juga menyampaikan pesan, jangan bilang ke siapa-siapa, ini rahasia begitu ya. Nah, setiap
orang yang mendapatkan cerita tentang mimpi Atika selalu diakhiri dengan jangan bilang ke siapa-siapa, ini rahasia begitu. Nah, ini ada pelajaran hidup ya Teh Jihan ya, bahwasanya sebenarnya rahasia itu adalah tidak boleh kita ungkapkan pada siapapun begitu ya. Karena kalau diungkapkan pada siapa juga gitu ya, itu sudah bukan rahasia sebenarnya. Rahasia itu adalah apa yang ada dalam hati kita dan hanya Allah yang tahu begitu ya. Nah, akhirnya singkat cerita setengah atau separuh dari orang-orang Mekah pada saat itu sudah tahu tentang mimpi Atikah pada saat itu. Ya meskipun tadi penyampaiannya dari mulut ke mulutnya itu dengan satu pesan di belakangnya tidak boleh disampaikan kepada siapa-siapa, ini rahasia. Tapi setengah penduduk Mekah itu udah tahu, termasuk di dalam Abu Jahal gitu ya. Abu Jahal tentang mimpi tersebut. Dan ini adalah mimpi yang sebenarnya menakutkan bagi orang-orang Quraisy karena ini pertanda akan ada sebuah peristiwa besar yang di situ akan merugikan lah atau akan memberikan kesengsaraan kepada pihak Quraisy begitu ya. Nah, kemudian pada suatu hari siapa Abbas gitu ya, Abbas akan pergi tawaf ke Ka'bah begitu ya. Nah, kemudian dia melewati orang-orang yang sedang duduk-duduk di situ, termasuk di dalamnya ada Abu Jahal. Abu Jahal bertanya kepada Abbas, mau kemana engkau? Gitu. Ini kan saudaraan ya, Abu Jahal, Abu Jahal, kemudian siapa? Abbas itu saudara. Ya, dia kan masih putra Abdul Muthalib begitu ya. Jadi masih paman Rasulullah Abu Jahal itu. Nah, mau kemana engkau begitu ya? Aku akan tawaf. Ya sudah, setelah selesai tawaf ke sini temui aku begitu ya, bahasa sederhananya. Nah, Abbas lalu melakukan tawaf begitu ya. Kemudian setelah itu kembali kepada Abu Jahal begitu ya. Nah, kemudian Abu Jahal bertanya begini, bagaimana pendapatmu jika dari kaummu gitu ya pernah mengaku menjadi utusan Rasul, kemudian saat ini juga ada yang mengaku menjadi bisa menakwilkan mimpi begitu. Nah Abbas ini sebenarnya udah tahu maksudnya gitu. Yang menjadi Rasul adalah laki-laki adalah Rasulullah SAW gitu ya. Nah kemudian yang persoalan mimpi itu adalah Atikah gitu. Nah kemudian Abbas berusaha untuk pura-pura tidak tahu. Apa maksudmu Abu Jahal gitu ya. Nah, kemudian Abu Jahal menyampaikan bahwasanya seharusnya kau sudah tahu maksudku karena kalian bersaudara begitu ya. Apa maksud dari mimpi Atikah itu? Gitu ya. Nah, kemudian Abbas mengatakan bahwasannya kita tunggu saja sampai 3 hari begitu ya. Kita tunggu saja sampai 3 hari. Jika dalam waktu 3 hari tidak terjadi apa-apa dengan Quraisy gitu ya, berarti saya adalah orang yang berdusta begitu ya, kata Abbas itu. Oke, gitu ya. Oke, kata Abu Jahal itu, saya akan tulis apa yang kau sampaikan barusan gitu ya. Jadi kita tunggu mulai hari ini, kita tunggu dalam waktu 3 hari ke depan apa yang akan terjadi dengan kaum Quraisy begitu ya. Nah, apabila tidak terjadi apa-apa selama 3 hari ini, maka engkau adalah orang yang pendusta gitu. Abu Jahal menyampaikan begitu. Jadi akan mengecap Abbas itu sebagai orang yang pendusta jika tidak terjadi apa-apa dalam waktu 3 hari begitu. Nah, oke, nah Abu Jahal menulis itu ya. Mungkin kalau sekarang itu jadi ada dibikin status mungkin gitu ya yang bisa diketahui. Saya tuh kebayang gitu ya. Jadi dibuat semacam statement begitu ya, statement resmi. Story gitu ya. Story gitu apa status. Jadi orang-orang tuh bisa lihat, pernyataan dari Abbas ini ya gitu ya, yang dia itu menyampaikan bahwasannya 3 hari itu berdasarkan mimpi Atikah itu 3 hari akan terjadi sesuatu. Nah, tentu Abbas melakukan ini bukan karena keyakinan semata atau dia merasa terpojok atau apa, tidak, tapi karena apa yang terjadi pada Atikah itu telah
legitimasi lah begitulah, telah dibenarkan oleh Rasulullah begitu. Sehingga Abbas itu yakin dengan pernyataannya. Jadi ternyata sudah ada konfirmasi ya yang dilakukan oleh Atikah ini kepada Rasulullah, kepada ponakannya, bahwa saya bermimpi begini-begini. Jadi Atikah juga bertanya kepada Rasulullah tentang mimpinya itu, dan Rasulullah membenarkan bahwa mimpimu adalah sebuah kenyataan, nanti akan terjadi gitu. Namun apa peristiwa yang terjadi itu belum ada yang tahu mau ada apa ini begitu ya. Nah tentu hari pertama dinantikan sampai sore gitu ya. Jadi ini yang nunggu itu tidak hanya Abbas, Abu Jahal, Atikah, bukan, tapi separuh lebih dari penduduk Mekah pada saat itu tuh nunggu gitu, karena tulisan itu dipajang gitu loh saja. Tulisan itu dipajang di tempat ramai begitu ya, sehingga orang-orang tahu bahwasannya sedang ada penantian, sedang ada semacam sedang ada deklarasi kali ya. Nunggu gitu ya, apakah nanti benar akan ada pembuktian itu semua orang menunggu begitu ya. Nah kemudian hari pertama lolos, tidak ada apa-apa. Nah hari kedua itu juga menanti dengan tegang semuanya, oh tidak ada apa-apa juga nih hari kedua gitu. Nah begitu hari ketiga gitu ya, hari ketiga pagi hari tidak ada apa-apa, siang masih tidak ada apa, ternyata pas sore hari itu ada seorang utusan ya, ada seorang utusan bernama Damdar kalau tidak salah ya. Damdam ibnu al-Ghifari ya, Damdam ibnu al-Ghifari itu datang begitu ya ke situ ya, datang ke Mekah gitu ya, yang menceritakan sebuah peristiwa besar. Nah ini gitu ya, yaitu ternyata kafilah dagang Abu Sofyan yang di situ tidak hanya membawa dagangannya Abu Sofyan, tapi juga membawa dagangannya titipan dari orang-orang Quraisy. Itu terjadi konflik dengan kaum muslimin, Rasulullah dan kaum muslimin. Jadi kaum muslimin dan menghadang begitu ya, menghadang kafilah dagang Abu Sofyan gitu ya. Sedangkan barang bawaan itu bukan cuma punya Abu Sofyan tapi punya barang titipan dari Mekah. Dan kafilah dagang itu bayangannya nggak cuma dia bawa setruk dua truk begitu ya, kalau sekarang nggak cuma bawa seunta dua unta, tapi dia itu panjang ya, bisa mungkin ada puluhan unta yang membawa dagangan masyarakat Madinah pada saat itu. Nah kafilah dagangnya itu dihadang dan terjadi konflik antara kaum muslimin dengan rombongan atau kafilah dagang Abu Sofyan. Nah itulah ternyata yang kita ketahui bersama menjadi pemantik ya, menjadi salah satu pemantik perang Badar begitu. Nah itulah kata gitu. Nah ini peristiwa ini gitu ya. Nah ternyata mimpi yang dialami oleh Atikah itu adalah benar ya, bahwasannya akan terjadi peristiwa besar, kehancuran dari orang-orang Quraisy yaitu pada saat perang Badar seperti itu ya. Nah sehingga perang Badar itu menggiring ya para pembesar kaum Quraisy itu sampai kepada kematian mereka ya di tanah Badar, termasuk dalamnya Allah mencabut atau nyawa ya adalah Abu Jahal gitu ya. Nah itu ternyata mimpi Atikah ini memberikan isyarat ya kepada kaum muslimin akan kehancuran orang-orang Quraisy begitu ya, dan Allah memberikan keistimewaan kepada Atikah gitu ya untuk memberikan kabar itu melalui mimpi yang dialaminya gitu ya. Nah Abu Jahal dibunuh ya oleh Allah atau menemui ajalnya melalui tangan para sahabat Rasulullah gitu ya. Nah akibat kebenaran mimpi Atikah dan kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar itu, Allah membuat kaum muslimin semakin cinta kepada Islam dan kepada Rasulullah. Jadi karena kebenaran mimpi Atikah ya dalam peristiwa perang Badar itulah kaum muslimin semakin tinggi cintanya ya kepada Allah dan Rasulullah SAW ya. Nah kemudian
begitu melihat kekalahan ya, efek baik dari perang Badar itu, begitu melihat kekalahan dari kaum Quraisy ini, akhirnya kaum muslimin yang belum ikut berhijrah ya ke Mekah, ke Madinah pada saat itu, jadi kaum muslimin yang masih ada di Mekah itu ikut ya berhijrah ke Madinah, atau mereka berangkat hijrah ke Madinah begitu teh ya. Jadi bagaimana mimpi yang dimiliki Atika itu adalah benar, dan dia itu ternyata menyangkut sebuah peristiwa besar ya, yaitu perang Badar begitu. Ya teh. Ya, alhamdulillah. Nanti masih akan kita lanjutkan ya, Ibunda ya. Kita Ya. akan membahas kita akan masih membahas tentang Atikah binti Abdul Muthalib, sang penyair ulung pembela Islam, beserta nanti Ibunda Isti Rahmi akan menjelaskan kepada kita apa sekiranya ibroh yang dapat kita ambil dalam mengarungi samudera kehidupan hari ini. Ibroh dari kisah sahabiah Atikah binti Abdul Muthalib, sang penyair ulung pembela Islam. Nah, sebelum rehat, Jihan akan bacakan dulu nih Ibunda komentar-komentar dari live chat yang sudah sahabat Sultan tulis. Nah, ini juga ada dari akun Anita Octavia. Assalamualaikum. Apa nih? Hegarmanah Bogor hadir. Terus akun Rina Cantik. Assalamualaikum. Rina Cimanggu hadir. Ada juga dari akun Yesya Fauzia Jawani nih. Nyimak. Oke. Keren. Nah, di sini juga ada dari akun Alifah Arahmah. Nih, Kak Alifah nih yang kemarin dirindukan sama Bu Eis. Assalamualaikum Ibunda Eis dan adik Jihan. Semoga selalu sehat dan tetap semangat menyebar inspirasi kebaikan. Barakallahu fikum. Wa barakallahu fik, Kak Alifah. Oke, Sobat Sultan, jangan kemana-mana karena kita akan balik lagi setelah pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Oke, Alhamdulillah. Kembali lagi Sobat Sultan masih di YouTube Sultan Channel bersama Jihan Salatunisa dan Ibunda Siti Rahmi yang membahas kisah sahabiah tentang Atikah binti Abdul Muthalib. Ya, tentunya sang penyair ulung pembela agama Islam. Nah, mangga Ibunda, tadi kalau kita sudah membahas gitu ya, kita butuh ibroh gitu ya Ibunda. Kita akan membahas ibroh bagaimana kemudian kisah sahabiah ini dapat menginspirasi hidup kita dan dapat menjadi bekal kehidupan kita hari ini di tengah sistem yang tidak diterapkan aturan Islam dalam kehidupan hari ini. Ya. Baik, Teh Jihan, tentu setiap cerita, setiap kisah akan mengandung kebaikan ya, dan mudah-mudahan kita mohon pada Allah kebaikan itu bisa memberikan kita inspirasi, kekuatan ya, kemudian bisa menjadi tauladan buat kita dalam rangka membentuk jati diri kita sebagai seorang muslimah begitu ya.
Nah, kurang lebih ibroh yang bisa kita ambil dari kisah Atikah binti Abdul Muthalib itu yang pertama bahwasannya bagaimanapun peran kita, artinya apapun posisi kita ya tentu kalau kita lihat bahwa Atika binti Abdul Muthalib ini namanya tidak terlalu terkenal ya. Jadi buku-buku sirah biografi itu sedikit sekali yang menceritakan tentang Atikah begitu ya. Bahkan mungkin sahabat Sultan baru tahu ya begitu ya saat ini baru tahu ada sahabiah yang namanya Atikah dan itu kerabatnya sangat dekat dengan Rasulullah. Beliau adalah bibi ya, salah satu bibi dari Rasulullah SAW. Nah, apapun posisi kita itu tidak penting ya. Ketika kita sudah mengazamkan diri untuk menjadi seorang muslim, tentu kita akan menghamba kepada Allah sepenuhnya. Kemudian ketika kita berazam untuk bisa mendedikasikan hidup kita hanya untuk Allah ya, kita tidak perlu lagi melihat apa posisi kita ya, apa yang berikan memang yang terbaik di posisi kita ya. Kalau ibarat bahwasannya kemenangan Islam atau perjuangan Islam itu ibarat lokomotif yang akan tiba kepada tujuan. Kita tidak perlu ingin menjadi masinis dalam lokomotif itu ya. Kalau kita memang cukup menjadi baut bahasa itu atau jadi apa ya kursi begitu ya, baut-baut pengencang dari mesin-mesin, ya sudah jadilah baut yang benar begitulah, jadilah baut yang memang bisa menguatkan begitu ya. Jangan jadi baut yang nyeleneh, yang iseng ngebuka sendiri tiba-tiba nanti merotol itu mesin-mesinnya, hancurlah kereta perjuangan itu begitu ya. Jadi ketika kita meyakini Islam adalah agama yang benar, kemudian kita ingin mendakwahkan Islam, kita punya tujuan untuk mendakwahkan Islam, jadilah yang benar pada posisi itu begitu ya. Jangan insecure ya, tidak percaya diri, saya mah saya mah nggak bisa nyampein begitu ya, saya mah ilmu juga baru sedikit, padahal Rasulullah itu menyampaikan balighu ani walau ayah, sampaikan walau hanya satu ayat ya. Jadi saya mah cuma tahu cerita tentang Atikah, orang baru lihat Sultan Channel kemarin ya, sampaikan tentang itu begitu ya. Saya mah baru tahu cara berwudu ya, sampaikan tentang cara berwudu begitu ya. Apa yang kita tahu, yang itu yang kita sampaikan begitu ya. Nah, begitulah pelajaran yang bisa kita ambil dari Atika itu antara lain itu. Jadi mungkin Atika tidak terlalu banyak mengambil porsi dalam perjuangan Rasulullah, tetapi apa yang dia lakukan itu sudah cukup untuk memperkuat dakwah Rasulullah SAW gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu bahwasannya beliau Sayyidah Atika ini memiliki kemampuan yang istimewa, yaitu sebagai penyair, sebagaimana saudarinya yang kemarin adalah Arwah. Nah, dia menggunakan syair-syairnya itu untuk bisa mendawamkan, untuk bisa mengopinikan Islam di tengah-tengah umat begitu ya. Jadi tidaklah digunakan kemampuannya itu untuk hal-hal yang maksiat ya. Sayang sekali kalau kita memiliki kemampuan untuk itu, kita justru malah menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan syair-syair yang kita buat, lirik-lirik lagu yang misalnya gitu, yang kita buat justru malah mengandung syahwat ya. Merangsang hajatu bukan gorizah nau yang jinsiah begitu ya, kecenderungan terhadap lawan jenis dan sebagainya. Kita lihat bagaimana lagu-lagu, lirik-lirik lagu yang sekarang itu justru bukan meningkatkan ketakwaan dan kecintaan kepada Allah, tetapi justru kepada hawa nafsu manusia begitu kan ya. Nah, bagaimana kemampuan kita itu kita gunakan untuk membuat bait-bait ya. Kalau dia sebagai pujangga seperti Atika ini, dia kemampuan pujangganya itu dia dedikasikan untuk Islam. Dia membuat syair-syair yang justru bisa menggugah orang, bisa membuat orang lain tuh tersentuh ya, tersentuh kesadaran akan hubungan dengan Allahnya begitu. Nah, seperti itu. Nah, dia juga sebagai seorang muslimah memahami izah dia ya, bahwa kemampuan dia itu untuk tidak dieksploitasi oleh orang lain, tapi justru bagaimana kemampuan itu justru nanti menghantarkan orang akan semakin baik begitu ya. Jadi tidak melantunkan syair itu dengan mendayu-dayu, kemudian orang lain menjadi tertarik, kemudian eksploitasi terhadap suara dan sebagainya, itu tidak dia lakukan gitu ya. Nah, itu sangat dijaga. Jadi karena khawatir ya kajian saat ini tuh
bagaimana anak-anak tuh ya ABG atau ya kayaknya nggak ABG juga ya, ya senang begitu ya melakukan hal-hal yang mubah ya, tapi nanti cenderung akan mengantarkan kepada maksiat, misalkan TikTok begitu ya. Nah itu ya padahal tanpa dia sadari itu terjadi eksploitasi kan terhadap kewanitaan dia lah begitu ya, maksudnya dia berjoget-joget gitu ya, padahal dia tidak bisa menjamin yang menonton itu adalah wanita semua misalkan begitu ya, itu akan justru mengganggu izah ya, kemuliaan wanita begitu. Jadi tadi ya yang pertama bahwasannya apapun posisi kita ketika kita sudah berazam kepada kebaikan, berazam kepada Islam, maka dakwahlah ya, mulailah berdakwah, kemudian sampaikan yang memang kita sudah tahu begitu ya, jangan menunggu numpuk dulu ya, jangan menunggu banyak dulu ilmunya gitu. Nah kemudian yang kedua gitu ya, jika kita punya kemampuan, persembahkanlah kemampuan kita itu untuk Islam gitu ya, jangan untuk hal-hal yang justru menjauhkan kita kepada Islam. Nah yang ketiga itu ibrohnya yang tadi ya, yang saya sampaikan pada penjelasan di awal gitu ya, bahwasannya kalau tadi ya, rahasia itu adalah milik kita dan hanya Allah yang tahu begitu ya. Karena kita tidak tahu apabila itu sudah sampai ke orang lain begitu ya. Bisa jadi orang tersebut tidak berniat untuk menyebarkan rahasia, tetapi hanya ingin mencari solusi dan sebagainya, tetapi kita tidak bisa menjamin itu tidak akan tersebar begitu ya. Nah hanya Allah lah sebaik-baiknya tempat curhat sebenarnya begitu ya. Yang kita punya masalah, yang kita sedang ada persoalan hidup, yaitu sebenarnya adalah bagian dari kecintaan Allah kepada kita ya. Oleh karena itu sebaik-baiknya tempat untuk curhat ya, tempat untuk mencari solusi adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan halnya Atikah menceritakan itu kepada Rasulullah SAW, tentu ini karena Atikah yakin bahwasannya Rasulullah lah yang akan kemudian mendapatkan wahyu begitu ya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalaupun nanti mimpinya itu akan berkaitan dengan peristiwa besar pada perjalanan dakwah Rasulullah, tentu Allah akan memberikan penjelasannya kepada Rasulullah. Jadi sangat tepat sekali meskipun disampaikan kepada manusia, tapi dalam hal Rasulullah. Jadi untuk mendapatkan konfirmasinya itu insya Allah gitu ya. Kalau dari Allah dari Rasul itu kan langsung dari Allah, yaitu berupa wahyu begitu. Nah, kalau kita sekarang gimana nih ya gitu ya. Kita punya masalah misalkan ya, kita cari solusinya begitu ya. Nah, kalau memang kita ingin mencari solusi dan kita sampaikan kepada manusia, yang mungkin itu kasusnya begitu ya, sehingga kemudian kita juga pilih orang yang akan kita sampaikan persoalan itu. Jadi jangan diumbar di sosial media, di tempat sosmed gitu ya. Kalau punya persoalan itu bukan mencari solusi, tapi itu mencari sensasi. Bukan mencari solusi, tapi mencari sensasi ya, gitu ya. Kalau di sosial media, aduh aku tuh begini begitu ya. Ini punya problem, aduh hidup tuh begini. Nah itu tidak akan mendapatkan solusi. Kalau sensasi mungkin dia akan dapatkan perhatian, mungkin dia akan dapatkan dari manusia, tetapi sesungguhnya bukan itu yang diajarkan oleh Islam gitu ya. Ketika ada persoalan, kembali kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada Islam. Nah, siapa sekarang yang bisa menerapkan Islam? Ya tentu orang-orang yang memang mendalami Islam begitu ya, mendalami ajaran Allah ya, kita bisa konsultasikan kepada mereka begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, terakhir bahwasannya kisah Atikah ini tentu juga seharusnya semakin menyadarkan kita ya, bahwasannya kehidupan dunia itu tidaklah penting ya, atau tidaklah menjanjikan apa-apa ya, kecuali kenikmatan yang sementara begitu ya. Bahwa seorang muslim seharusnya dia yakin bahwa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini adalah yang terbaik untuk dirinya begitu ya saat ini, dan kemudian tetap berharap kepada akhirat. Nah, mulai merubah orientasi hidup kita dengan akhirat orientasi ya. Jadi akhirat, orientasi akhirat begitu ya.
sehingga kita memandang dunia ini hanya sebatas tempat lewat, hanya sebatas persinggahan saja. Tujuan utama kita itu adalah akhirat. Oleh karena itu, setiap aktivitas kita, begitu ya, senantiasa kita berusaha diikatkan dengan aturan-aturan Allah, sehingga kita akan menjauhkan hal-hal dari yang memang akan mendatangkan murka kepada Allah dan akan menjauhkan kita kepada kenikmatan akhirat itu, begitu ya. Nah, sosok Atikah ini ya tentu menginspirasi kita bahwasannya bagaimana dia menjalani kehidupan di dunianya ini dengan penuh kesederhanaan ya. Kecerdasan yang dia miliki dia persembahkan untuk Islam, kemudian dia juga senantiasa hati-hati dalam kehidupannya ya yang dia jalani, khawatir ya ada yang itu melanggar dari hukum Allah. Nah itulah diantaranya ibroh ya Teh Jihan, mudah-mudahan kita senantiasa bisa berhati-hati, senantiasa kita bisa semakin ya solihah ya, semakin apa yang kita lakukan bisa kita bisa kita lihat ya, apakah ini nanti mendekatkan kita kepada Allah atau justru menjauhkan kita kepada Allah. Nah sosok Atikah ini insya Allah ya cukup memberikan inspirasi untuk kita akan hal itu. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Sangat luar biasa ya Ibunda ya, ibroh tentang kisah sahabiah Atikah binti Abdul Muthalib. Beliau sang penyair ulung pembela Islam yang Masya Allah gitu, mendedikasikan potensinya gitu ya, mendedikasikan hidup dan perjuangannya untuk agama Islam. Nah, Alhamdulillah, sahabat Sultan, kita sudah di akhir segmen ya. Bagi sahabat Sultan yang baru join nih, coba ya, jangan lihat-lihat dulu nih di YouTube Sultan Channel. Sudah banyak juga nih sahabat Sultan yang komentar nih. Ada dari akun Nani Mulyani, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari akun Ade Wahyu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari akun Muhammad Najib. Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, alhamdulillah. Ya, oke. Alhamdulillah sahabat Sultan, kita sudah sampai di akhir segmen dan tadi Bunda Siti Rahmi juga sudah menyampaikan kepada kita semua tentang ibroh yang dapat kita ambil dari kisah sahabiah hari ini, yaitu Atikah binti Abdul Muthalib, sang penyair ulung pembela Islam. Nah, Alhamdulillah Jihan mewakili segenap kru YouTube Sultan Channel yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada sahabat Sultan yang sudah stay tune, join di live chat, juga nggak lupa buat like, share, dan subscribe YouTube Sultan Channel. Alhamdulillah, semoga berbuah pahala, menjadi amal solih. Syukran, jazakillah khairan katsiran. Jangan ucapkan kepada Ibunda Siti Rahmi atas ilmunya yang sangat bermanfaat, Masya Allah. Ya, untuk menambah keberkahan acara kita, mari kita tutup diskusi kita pagi ini dengan membaca istighfar dengan sebenar-benarnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kifaratul majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik, dan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir, saya Jihan Soletunisa dan Ibunda Siti Rahmi pamit undur diri dari ruang dengar sahabat Sultan semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.